سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lam yattakhidh lahu syarika wa walada wa kullu man ala ba'dihim bi ittikhadihi khalila wa ja'ala sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkam kitabih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Cahya Suganda. Alhamdulillah beliau bisa hadir tengah-tengah kita. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita manfaat dan barokah. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Allah berikan rezeki yang melimpah serta barokah. Sahibul bait, sahibul wasilah, keluarga besar Bapak Legiman atau Bapak Haris yang malam ini menjadi tuan rumah kajian rutin kita Majelis Taklim Babut Taqwa. Dan jemaah Majelis Taklim Babut Taqwa yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah dalam kerangka kajian rutin Majelis Taklim Babut Taqwa, yang mudah-mudahan dengan wasilah taklim kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ridho, rahmat serta petunjuknya kepada kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan sampai dengan akhir hayat kita. Kenapa? Karena di dalam hadis dijelaskan yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang yang pagi harinya dia beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada juga yang sorenya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Saya sering menyampaikan ini, kok bisa terjadi demikian? Ternyata orang yang demikian itu tergoda oleh kehidupan dunia. Yabi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual ketaatannya, dia menjual keimanannya, menjual keislamannya dengan kesenangan dunia. Maka di dalam Al-Quran yang tadi saya baca di mukadimah, Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wantikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan kepada kita makna ayat ini, penjelasan kepada kita. Bisa saja orang ada di majelis taklim, ada di mushola, hadir di masjid, dia dibesarkan hidup di keluarga yang islami, bapak ibunya Islam, dia juga Islam di sekolah-sekolah Islam, tapi tidak menutup kemungkinan di akhir hayatnya tidak ada yang menjamin kalau dia mati dalam keadaan Islam. Maka banyak riwayat-riwayat, kisah-kisah yang menjelaskan bagaimana seorang hamba yang dia begitu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga orang berpikir bahwa dia adalah ahli surga, tapi di ujung kehidupannya ternyata dia menjadi orang yang kufur, seperti Barsisah atau sahabat Rasulullah SAW yang dia berperang, berjihad melawan pasukan kafir yang memerangi agama Allah. Kata sahabat yang lain, dia ahli surga, sungguh berani dalam membela agama Allah dalam berjihad. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, bukan,
dia ini ahli neraka. Sampai sahabat bingung, kok bisa begitu? Ternyata ini sahabat yang berperang ini sudah membunuh puluhan tentara kafir. Begitu di perang terakhirnya dia terluka. Tubuhnya ada yang terkena sabetan pedang. Kemudian lehernya, tenggorokannya itu tertembus oleh panah. Sehingga panah itu menembus ke lehernya. Dia merasakan sakit karena belum mati. Belum mati, merasakan sakit. Lalu dia ngomong ke sahabat yang lain, bunuh saya udah gak kuat menahan sakit. Saking gak kuatnya dia menahan sakit, sahabat yang lain gak ada yang mau mengakhiri hidupnya, menghabisi nyawanya. Karena dia sama-sama sahabat Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Dia menusukkan pedangnya ke jantungnya sendiri. Dia bunuh diri. Maka sahabat baru ngerti, oh ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan wasilah kita taklim di sini, mudah-mudahan kita istiqomah sampai dengan akhir hayat kita. Ya, kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu nilai bagaimana nanti ujungnya. Ada juga kan riwayat-riwayat yang lain, Pak Jenggot, riwayat yang menjelaskan orang yang dia hidup sehari-harinya amalannya amalan ahli neraka, tapi Allah takdirkan dia menjadi ahli surga. Akhirnya di ujung kehidupannya dia melakukan amalan-amalan ahli surga dan dia masuk menjadi ahli surga. Ada orang yang sudah membunuh 100 orang. 100 orang dibunuh sama dia. Awalnya cuma 99, begitu nanya ke yang satu lagi, wah kamu gak bakal diampuni, udah kebanyakan bunuh orang. Dibunuh jadi 100. Tapi dia bertobat. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia berkonsultasi, dia bertanya kepada orang yang alim, lalu diarahkan menjadi orang yang baik. Dia berubah, bertobat, lalu dia pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh orang alim itu. Di tengah perjalanan dia wafat dan dia akhirnya menjadi ahli. Ada juga mantan PSK, ya, dia habis dinas malam, tapi bukan di Bangkalan 12, nggak ada waktu itu. Habis dinas malamnya dia mikir, wah ini saya kalau kayak gini terus, kapan ujungnya? Hidup saya nggak nyaman, nggak tenang. Akhirnya dia bertobat. Berpikir dia bertobat. Kemudian pagi harinya saat dia berjalan, saat dia merenung sambil berjalan, dia menemukan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya tanda kehausan. Lalu dia mencari air. Dia ambil air di dalam sumur, dia gunakan tali dan sepatunya untuk ngambil air itu, dikasih minum ke seekor anjing itu. Beberapa lama setelah itu dia wafat dan dia pun tercatat sebagai ahli surga. Cuman ngasih minum anjing doang. Tapi nggak usah juga dibilangin boleh. Udah bu, sekarang mah lanjut aja kerjanya. Nanti kalau tua dikit cari anjing yang rada kehausan, kasih minum ahli surga. Itu bukan soal ngasih minum anjingnya, tapi niat ikhlas taubat berubahnya. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita tafsir Jalalain sekarang ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaki wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang dia menjadi naktun, naat atau sifat, yang kuduna melanggar ahdallahi, ya, janji Allah. Orang yang melanggar janji atau perjanjian dengan Allah, ma'ahida ilahim fil kutubi minal imani bi Muhammadin, yaitu perjanjian yang telah ditetapkan untuk beriman, perjanjian yang terdapat di dalam kitab-kitabnya untuk beriman kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min ba'di misaki, lalu setelah itu dia harusnya teguh tuh dengan perjanjian itu. Ini menjadi
ta'kidihi alaihim, jadi penguat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, wa yaqta'una, mereka memutuskan atau mengingkari ma amarallahu, perkara atau perintah Allah, bihi, untuk beriman dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyusala, kemudian menyambungkan minal imani, dari keimanan, bin nabi warahmi wa ghairi dzalik. Itu seharusnya dia beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak melakukan itu. Wa'an di sini menjadi badalun min domirin bihi, dari domir bihi, ya, kalimat antu an yusola itu menjadi badal. Jadi saya lanjutkan penjelasannya untuk kaidah-kaidah bahasa kebahasaannya. Saya lewat ya, karena yang pernah belajar cuma Pak Jenggot sama Pak Haris doang ya. Kalau dijelasin pun nanti jemaahnya malah bingung. Wa yufsiduna fil ard, wa yufsiduna, dan mereka melakukan kerusakan fil ard, di bumi. Melakukan kerusakan di bumi itu bukan hanya, maaf ya, menebangin pohon, buang sampah sembarangan, terus yang merusak lingkungan, bukan. Tapi melakukan kerusakan di bumi ini, di antaranya di tafsir dijelaskan bil ma'asi, dengan berbuat maksiat, wa ta'wiki anil iman, atau menyimpang daripada keimanan. Orang nggak taat, orang nggak sholat, orang nggak ibadah, itu sesungguhnya sedang melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau ada azab, kalau Allah peringatkan dia, ya, akibat daripada ketidaktaatan dia, kekufuran dia, maka turunnya azab itu bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang kagak benar saja, tapi orang yang rajin sholat pun ikut kena. Maka kita disuruh untuk melindungi diri, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab, dari hukuman yang bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang kufur saja, tapi juga bisa mengenai orang-orang yang taat di sekelilingnya. Ulaika, mereka itu, al-musufuna bima zukira, ini menjadi sifat mereka itu, ya, humul khosirun, orang-orang yang merugi. Kenapa bisa merugi? Orang yang merusak, melakukan kerusakan, orang yang bermaksiat, orang yang tidak beriman, orang yang kufur, termasuk orang-orang yang tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mereka ahlul kitab dari bangsa Yahudi maupun Nasrani. Karena mereka semua ulaika humul khasirun limaisirihim ilan nari, akan dikembalikan nanti di yaumil akhir ilan nar, ke dalam api neraka. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, kaifa takfuruna, kenapa kalian kafir ya lamak kata, kenapa kalian kufur wahai orang-orang penduduk Makkah. Ya ahla Makkata, Pak Jenggot, kenapa dibaca Makkata? Karena isim ghair munsharif, tidak menerima tanwin, harusnya kan ahla Makkati. Makati ya. Ya, Makati, tapi nggak bisa karena ghair munsharif dibaca ahla Makkata. Kenapa kalian kufur? Walaupun ini ditujukan kepada penduduk Mekah, tapi ini juga ditujukan kepada kita semua. Kenapa kita kufur? Billahi, kepada Allah. Qad kuntum, sungguh, wa kuntum anwatan, dulunya kalian itu amwatan, dalam keadaan mati. Nutfan fil aslab, dalam bentuk setetes air hina, setetes air mani yang ada di dalam fil aslab, di dalam sulbi. Kemudian fa ahyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kalian fil arham, di dalam rahim, pada usia berapa tahun? Berapa bulan? 4 bulan.
ditiupkan ruh, bertemu ruh dengan jasad. Bahkan di situ ditetapkan di hari keempat bulan itu Allah perintahkan malaikat di samping meniupkan ruh ke janin yang ada di alam rahim dan di kandungan seorang ibu, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu memerintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dekat di rizkinya, wa ajalihi usianya, wa amalihi perbuatannya, wa syakiyun au sa'idun, apakah dia hidupnya akan susah atau akan senang, akan belangsak atau bahagia. Itu ditetapkan di situ. Maka rezeki itu sudah ditentukan Papoyo. Berapa ribu kalori rezeki yang kita makan selama kita hidup. Kalau sudah habis rezekinya yang ditentukan sewaktu dia di alam rahim, atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ditetapkan, kalau udah tiba waktunya ajalnya, makan apapun nggak bisa masuk. Ya kadang ada orang sakit ngasih makan gitu ya, makanannya keluar ganti aja pakai bubur, jangan pakai nasi, mungkin nggak kuat perutnya. Tapi pakai bubur keluar deh. Kasih minum, didorong pakai air, keluar lagi. Kasih ya makanan yang lembek-lembek juga keluar lagi. Ternyata memang si rezekinya itu sudah habis, perutnya itu sudah nolak. Ya. Cuman orang kan penasaran, Gus, orang bawa ke rumah sakit orang bawa ke tempat alternatif ujung-ujungnya duit Gus bea. Rumah sakit maut, ya alternatif maut. Kemudian wa ajalihi usianya. Maka usia seseorang ini sudah ditentukan. Ya, usianya kapan, di mana dia meninggal, bagaimana dia meninggal, lagi ngapain. Walaupun musim Covid-19, tapi kata Allah meninggalnya bukan kena Covid, ya kagak kena. Walaupun pakai masker mulu, cuci tangan mulu, jaga jarak mulu, divaksin sampai 4 kali, 2 kali 4 kali. Tapi kalau kata Allah, kena sih, kena. Walaupun udah 3 kali. Iya. Ya karena memang sudah ditentukan. Cuman kalau gitu Pak Ustadz gak usah ikhtiar dong, karena mati itu udah ditentukan. Kagak. Ikhtiar usaha, baik ikhtiar zahiriyah atau ikhtiar batiniyah, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap pakai masker, tetap pakai jaga jarak, tetap divaksin, itu ikhtiar. Kalau ujung-ujungnya kena juga, mati juga, oh berarti emang udah ditentuin, itu ajarnya seperti itu, ya. Takdir ya, Tad. Takdirnya seperti itu. Oh ini mah walaupun dia udah penyakit bawaan, bahkan udah tua, tapi kena kagak mati biasa aja, emang belum waktunya, ya. Sudah tentukan. Dan bagi seorang muslim, kematian itu tidak perlu ditakutkan, ya. Karena kematian itu sesuatu yang hak, yang pasti terjadi. Maka kapan dan dimanapun nggak masalah bagi seorang muslim. Mau di rumah sakit, mau di rumah, mau di atas kasur, itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kondisi diri kita saat kita meninggal. Apakah kita dalam keadaan iman, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan indah. Ya, kalau ngaji pahalanya besar kayak gini, apalagi yang dibuka, yang dibahas, yang dikaji ayat-ayat Allah, begitu pulang meninggal gua ahli surga tuh. Ahli surga. Tapi lo mentos nyawer dangdut, kamu sambil mabok, apalagi lempang jeung randan, lempang majikan. Mahal pisan di jalan. Wah, itu guys. Ditendang. Nah, ditendang kemana? Hanya kelewat. Ya. Yang terkelewat ke pikiran surga. Lagi baca Quran, lagi tadarus, meninggal, lagi sujud, tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang orang-orang yang beriman dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, ketentraman, kebahagiaannya. Ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum Yahzanun. Wa amalihi, begitu juga amalnya. Tadi yang saya sampaikan, ada orang yang Allah tetapkan dia menjadi ahli surga, walaupun di awalnya dia melakukan amalan-amalan neraka, ahli neraka, tapi karena sudah Allah tetapkan di bulan keempat saat ditempuhkan ruh, dipertemukan ruh dengan jasadnya, di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli surga. Begitu juga sebaliknya. Sampai dalam hadis arba'in itu dijelaskan, sudah 1 hasta jarak antara orang itu dengan surga, tapi berubah amalnya di akhirnya.
Sudah satu hasta jarak antara dia dengan neraka, tapi dia ditakdirkan Allah menjadi ahli surga, dia melakukan amalan ahli surga. Makanya kita berusaha berikhtiar memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang sedang berjalan di dalam kebaikan, ketaatan, ketakwaan, sungguhnya dia sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasyaqiyun aw sa'idun, bahagia, ya, susah, senang, belangsak, itu ternyata sudah ditakdirkan sama Allah. Kadang orang mikir nganah amat lamun jadi anak pejabatnya. Jadi anak Pak Soeharto eta duit moal beak-beak, urang teu gawe oge icing aya oge hese. Ayeuna mah kan urang kudu usaha wae. Da emang susah. Pabrik enggeus, nge-grab enggeus, ya. Geus capek we lah balik unggal poe puting makan susu. Tapi kieu jeung kieu wae. Itu sudah ditentukan. Bagi orang-orang beriman, bagaimana dia menerima ketentuan kadar dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan syukur untuk dia jalani. Fahiyatun, dia dihidupkan fil arhami, di alam ruh, wa dunya, dan di dunia. Bin nafkhir ruhi fikum, saat ditiupkan ruh ke dalam jasad di usia 4 bulan tadi. Niwal istifhamu lita'ajubi min kufrihim, pertanyaan, kaifa takfuruna billah, kaifa, bagaimana kalian kafir, wahai ahli Mekah, wahai orang-orang yang kafir. Bukan hanya ahli Mekah, termasuk kita semua. Kalau kita mau coba-coba kufur pada Allah Subhanahu wa taala, kaifa itu kan kalimat istifham, pertanyaan. Bagaimana kalian kafir? Nah, pertanyaan istifham di situ maknanya lit ta'ajjub, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala kagak tahu jawabannya. Tapi keheranan. Kenapa orang yang sudah Allah berikan nikmat, Allah berikan kehidupan, Allah berikan rizki, tapi masih kufur pada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu menjadi pertanyaan keheranan ke orang yang berbuat kufur. Ma'at yamil burhani, dan menjadi penjelasan, ya, adanya bukti, ya, lit taubih, yang dalam bentuk kecaman bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, setelah mereka hidup lalu mereka dimatikan. Inda intihai ajalikum, kalau waktu hidupnya di dunia telah selesai. Saya sering sampaikan, ya, ada hadis yang menjelaskan akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku itu enggak jauh antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum itu dijalik. Ada yang lebih dari 70 tapi hanya sedikit katanya. Bonus. Ada yang 80, ada mungkin juga yang 100 tahun ada. Tapi rata-rata usia umatnya Rasulullah SAW 60 sampai 70. Dan umat manusia ngikuti usia Nabi-nya. Nabi Adam usianya berapa tahun? Ada yang mengatakan 950 tahun, mengatakan 1000 tahun. Itu Nabi Adam alaihi salam. Wajar karena jalan manusia saat itu mah. Usianya beliau panjang, fisiknya aja gede. Berapa hasta deh? 80 hasta atau berapa? 7 meter ya. 60 hasta atau 8 meter tingginya. Dan lebarnya sekitar 7 meter. Lebarnya berapa meter? 3 meter lebarnya. Kayak si huluk ya. 37. Karena memang jarang kalau sekarang orang gede-gede, ya, tingginya orang misalkan rata-rata sekarang 7 meter, ya gimana rumahnya yang sempit banget, orang laletik ya gimana macet banget ya. Kalau pada ini gede-gede mobilnya segede kumaha, mal macet banget. Angkot. Makanya Allah itu adil. Dari awal diciptakan manusia mengecil karena memang kondisi alamnya kayak gitu. Usianya pendek. Kalau dulu usianya cuma 70 tahun meninggal, ya udah habis semua, meninggal satu beak Allah deui, ya. Makanya baru waktu Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, beliau diturunkan di Kashmir, India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di mana? Jeddah,
Nah itu non bahasa Indonesia. Apruk-aprukannya, saling mencarinya itu, saling mencari antara Nabi Adam dan Siti Hawa itu 200 tahun. Nanti bertemu di mana tuh, Mas? Jabal Rahmah. Ketemunya di situ. Tuh udah 200 tahun saling mencari. Cuman walaupun Nabi Adam dari India nggak nyanyi pas ketemu itu. Mana ini hese? 200 tahun. Jadi kalau usianya 950 tahun atau 1000 tahun tuh. Terus makin di sini makin suruh. Ya. Jadi kalau sudah selesai ajalnya, waktu hidupnya, dan kita umat Rasulullah nggak jauh dari 60 sampai 70 dia wafat. Ya. Summa yumitukum, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus siap-siap. Mencek orang Sunda mah kudu taki-taki. Memeh maot, pas orang maot loba entah amalan ibadah nu kurang dilakukan ajang bekal urang hirup setelah mati sampai maut. Ternyata setelah mati juga enggak habis gitu aja. Kalau di sinetron kan atau di film-film habis mati udah aja mati, kagak ada cerita lagi. Kagak. Di sini ada kelanjutannya, habis mati sumayuhikum, dihidupkan lagi. Ya, bil baksi pada saat hari kebangkitan, termasuk di alam barzah pun dia hidup. Karena mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini di alam barzah, di alam kubur ada kehidupan, dan kehidupan di alam barzah atau alam kubur orang itu ada dua kemungkinannya, mendapatkan nikmat dan mendapatkan siksa. Nikmat kubur atau azab kubur. Nama tempatnya dua juga, ada sijin, ada iliyin. Kalau sijin tempat disiksa kubur, yang iliyin tempat dapat nikmat kubur. Itu bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berdasarkan doa yang kita baca di setelah tahiyat. Gimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Summa ilaihi turja'un, summa kemudian ilaihi kepadanya, Turja'un kembali. ya, kepadanya pada Allah Subhanahu wa taala turja'un, mereka dikembalikan. Ai turaduna ba'dal ba'si, dikembalikan setelah dia dibangkitkan di hari akhir atau hari kiamat. Fayujazikum, maka setelah itu akan dibalas semua perbuatan-perbuatan mereka bi'amalikum, ya, dibalas semua amal-amalnya. Makanya di dalam Al-Quran tuh yang menjelaskan tentang kematian, kullu nafsin za'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua amal itu dibalasnya sempurnanya, secara sempurna dibalasnya itu pada hari kiamat. Kalau sekarang mau orang yang ahli ibadah belum tentu dia kaya. Orang yang rajin ke majelis taklim belum tentu dia mobilnya, rumahnya bagus, banyak. Apalagi istrinya banyak, belum tentu. Apa? Ya. Orang yang kagak pernah sholat belum tentu dia miskin loh. Banget ada sholat tapi bareng hal. Paman juzia anin nari wa khilal jannah tercepat. Disempurnakannya nanti di akhirat tuh balasan tuh. Nanti mah yang rajin sholat beda sama yang kagak sholat beda, dipisahin. Orang yang ahli ibadah sama orang yang ahli ibadah beda. Orang yang rajin tadarus, rajin ngaji, itu tempatnya beda nanti mah. Ya kalau sekarang mah sama saja. Ya sama saja. Anu rajin sholat ya gitu, anu rajin sholat ya gitu. Untuk urusan dunianya ya. Walaupun nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, keberkahan dalam hidup. Hidupnya sederhana, rumah sederhana, tapi dia mendapatkan ketenangan batin, kebahagiaan, ketentraman. Faman juzia anin nari wa khilal faqad fa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya orang yang paling bahagia itu nanti di akhir, orang yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Sedangkan dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, itu hanya angan-angan, fata morgana, kamuflase. ya, kamuflase. Tapi tetap harus dicari.
Kalau mentang-mentang oh iya mah dunia mah cuman hidup sebentar udah udah teman-teman tinggal tetap buat usaha ya. Karena hidup orang di dunia lamun di dunia susah kalau ngomong ke di akhirat nah. Ya. Makanya di surat Al-Jumu'ah gimana? Faiza qudiyatis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul baik. Terus kesananya gimana? Yang fantasilu fil ard. Kalau udah selesai sholat Jumat, diperintahkan melaksanakan sholat Jumat, lakukan. Tinggalkan dulu jual beli. Tapi kalau udah selesai sholat Jumatnya, fantasilu fil ard. Bertebaranlah, cari anugerah Allah. Wabtagu min fadlillah. Maka kita mencari rezeki dengan cara berikhtiar, berusaha. Yang dagangnya dagang, yang masuk ke pabriknya masuk ke pabrik, yang nge-grab ya kembali nge-grab lagi. Silahkan bertebar. Yang jaga ya jaga. Yang jaga ya. Tapi akhirat itu tetap lebih jaga utama. Kasihan gerakmu dari tadi. Gua Tidur. Waqala dalilan alal ba'si lama ankaruhu. Ini menjadi dalilan tentang adanya hari kebangkitan atau hari akhir yang mereka ingkari. Waladzi khalaqalakum wa dialah Allah alladzi yang khalaqa telah menciptakan lakum untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita bahas atau di luar materi yang kita bahas, dipersilakan.